Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi dunya bisyamsi wal qamar wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Berhubung karate itu tamu undangan yang VIP na ado jogo, jadi mungkin kata sambutan dan kata penghormatan aku sadarkan kepada pembicara sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang mungkin minta maaf tidak bisa musawikan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita yang melangkahkan kaki dari rumah masing-masing pergi menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini dengan tujuan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa di antara kalian yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, bahwa fi sabilillahi hatta yarji', maka statusnya jihad di jalan Allah sampai mereka pulang ke rumah masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kok nyampang, mudah-mudahan tidak terjadi Bapak Ibu. Manggabana kita dalam perjalanan pulang ke rumah nanti, insya Allah meninggalnya kita sebagai seorang syahid. Tapi walaupun meninggalnya sebagai seorang syahid, kok pulang ibu-ibu ke rumah masing-masing, kok kamalin tengok juga kiri kanan nanti Bapak Ibu. Ada mati sio-sio Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita memulai pengajian, rancak kita kenalan dulu seketik batu Bu. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama Ambo itu Ahmad Zaki. Kalau versi lebih lengkapnya Ahmad Zaki LC atau Ahmad Zaki LC. Kemudian Ambo anak dari Bapak Ibu, Ambo Rampai Kumbuh juga. Ambo Rampai Kumbuh. Kemudian Ambo sempat menempuh pendidikan di Mankoto Baru Padang Panjang, jurusan PK, program khusus. Habis itu lanjut kuliah ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, jurusan Syariah Islamiyah. Kemudian Ambo domisili kini di Bukit Tinggi, dan suatu kehormatan bagi Ambo bisa duduk di muka Bapak Ibu pada siang yang berbahagia kok, alhamdulillah. Ambo pakai kumbuhnya disuliki. 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 Kalau status lamaran cie. Kata lambe ibu. Jadi gini itu memang harinya spesial. Bagus spesial karena selain Ambo dikelilingi oleh ahli syargo insyaallah. Amin. Dikelilingi oleh ibu-ibu majelis taklim insyaallah calon penghuni syargo. Amin. Dan kini pun Ambo di kawanan jo nenek Ambo tuh. Nenek Ambo yang di tengah tuh. Insyaallah tuh alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu apa-apa yang melangkahkan kaki dari rumah masing-masing mendengar pengajian, insyaallah mudah-mudahan kita masuk sarwa sarwa. Amin. Amin.
Baik, insya Allah nanti sampai maksimal sampai jam 1:30 balik, Bapak Ibu. Ambo ingin magiah 3 pilihan mana rancak kita bahas. Dan insya Allah nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan baik di dalam tema ataupun di luar tema, insya Allah nanti dengan keterbatasan ilmu ambo jawab semampunya insya Allah. Kalau berhubungan di dalam tema, ambo jawab langsung. Tapi kalau di luar tema, nanti ambo jawab lah penutup menjelang pengajian kajian berakhir insya Allah. Nah, apa pilihannya? Pilihan yang pertama Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai kitab Irsyadus Sadiqin min Akhta'il Musallin karangan Syekh Mahmud Al-Misri, yang mana judulnya kesalahan-kesalahan yang sering kita laksanakan ketika melaksanakan salat. Apa saja kesalahan-kesalahan itu yang acuk kita kerajuan dan kita tidak menyadari pada kesalahan tadi membatalkan salat kita. Itu pilihan yang pertama. Sedangkan pilihan yang kedua, kita akan membahas mengenai salah satu salat sunnah yang kalau rutin kita kerajuan itu pahalanya dibangunkan istana megah baginya di Sarogo. Coba takut kira-kira nama salat sunnah dulu. Salat sunnah rawatib. Kita akan membahas rawatib qobliyah subuh dan fajar itu semua tu beda. Untuk yang laki-laki ada nak rawatib qobliyah sebelum Jumat. Kemudian bacaannya di mana rancak di karajon, di masjid atau di rumah, itu akan kita bahas di pilihan yang kedua. Sedangkan pilihan yang ketiga, nah kita akan membahas mengenai 5 sifat yang memutus tali silaturahmi. Jangan sampai kita duduk di sajadah, banawang di bawah atau musajid, tapi indah pasapuan satu sama lainnya. Jadi di antara 3 pilihan tu, terima kasih banyak. Jadi di antara 3 pilihan tu, mana rancak kita bahas nomor 1. Yang pertama, kedua, ketiga. Yang 1. Satu. Yang pertama. Yang kedua, Masya Allah. Ambil sesado. Apa yang kedua? Sado salah. Ketiga. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama banyak pertama bawah. Yang pertama saja, Bu. Yo. Kalau ketiga itu minggu sampai jam 2 di Siko-Biko tu. Yang pertama aja, Bu. Jadi yang pertama saja. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu, insya Allah kalau ada pertanyaan mengenai poin yang kedua atau poin yang ketiga, silahkan ditanyakan, nanti insya Allah dengan keterbatasan ilmu aku jawab insya Allah. Nah, kok penting bagi kami membahas mengenai kesalahan ketika salat Ustaz? Karena ini ibu-ibu, salat merupakan tiang agama. Ada orang salat tapi salatnya berantakan, salatnya rukunnya tinggal, kemudian indah tumakninah, maka salatnya dianggap tidak sah. Karena itulah bagi Bapak Ibu yang mencatat, silahkan mencatat minimal kita kanak-kanak apa sih kesalahan-kesalahan yang banyak kita laksanakan ketika melaksanakan salat. Yang pertama, tidak meluruskan dan merapatkan saf. Terutama yang paling banyak jadi tersangka ibu-ibu atau apa-apa, Bu. Ibu-ibu atau apa-apa, Bu. Boleh jujur ibu-ibu kiranya. Kok ibu-ibu yang paling banyak? Kalau bagi laki-laki sajadah musajid pun lah cukup lah sadang bagi itu. Tapi bagi ibu-ibu pun dah ada. Di bawahnya sajadah dari rumah, lebar sajadahnya 2 meter. Dan pantang pulau balik pi sajadahnya, itu sajadah amak di sabalah. Dan tak namuh baranjak, kebetulan kalau amak di saballahnya takkan pi misalkan kan kosong satu, tak namuhnya baranjak. Apa baranjak? Kalau baranjak itu tinggal sajadahnya di situ. Nah, gua jangan dulu meluruskan dan merapatkan safu, hukumnya wajib atau wajib. Kata Rasulullah, sallu sufufakum,
saf lurus dan dirapatkan. Ini pertanyaannya Bu, kalau meluruskan saf koko, tuminya sejajar atau ujung jari kakinya sejajar? Tumi. Tumi sejajar. Kini pertanyaannya Ustaz, kalau tumi kami lah sejajar, kalau saf yang rampek ko standarnya kalingkiang basuh kalingkiang atau bahu bertemu dengan bahu? Bahu. Bahu-bahu bisa, kalingkiang pun bisa. Pak, standar yang kalau ditanya kamu lebih sadar bahu basuhnya bahu gitu. Kamu kadang ketika kamu sedang sholat, Allahu Akbar deh, lah khusyuk salat ambo tu. Datang abang-abang sembahyang di samping ambo, kalingkiang ambo pun juga jatuh. Yang masalahnya pak kok kalingkiangnya oleh antuk sana aduh. Aku kalingkiangnya ku goyang-goyang mau dikoko bang. Dikali kalingkiangmu, amwegang kalingkiangmu juga jana. Amwegang juga jana. Singgu biarlah sembayangnya mengangkam, yang penting kalingkiangmu dapet dia ada orang mau dituduh. Aduh, Pak. Aduh tuh. Makanya untuk Bapak Ibu, kalaupun tak kalingkiang basuh kalingkiang, minimal bahu bertemu dengan bahu. Karena Rasulullah ketika melaksanakan sholat, hafu manqibaihi, kaki beliau sejajar dengan bahu. Nah makanya untuk ibu-ibu, luruskan dan rapatkan sahu. Coba ibu jujur, pernah nak ibu ketika sembahyang digaduh ke setan? Lah ibu, ketika ibu sembahyang pernah nak takana akan ke setan, woi itu api di rumah ni pematian tadi. Lah ibu, ketika apa sedang sembahyang barangkali kamu saji pakai motor, akan ke setan, woi kunci motor kau tinggal. Sehingga ketika sedang sholat sempat menggrape-grape saku tu. Itu karena dosa kira Bapak Ibu. Karena dosa setan tu. Tu bahasa caranya agar kami bisa meminimalisir gangguan setan. Salah satu caranya dengan merapatkan asap. Karena Rasulullah pernah mengatakan, demi ruhku yang ada di zatnya, sungguh aku bisa melihat setan-setan di antara kalian. Siapa maksud Rasulullah? Orang-orang yang tidak merapatkan saf. Nah, makanya dua, makanya kita rapatkan dan kita luruskan saf. Nah, kini timbul pertanyaan Ustaz. Misalkan kami sembahyang Ustaz, anggaplah misalkan contohnya pintu masuk di sebelah siku bersenyum. Anggap pintu belakang tak ada, pintu sebelah situ tak ada, laki-laki padusi masuk di pintu misalkan. Nah, pas kita masuk, kita tengok saf yang pertama laki-laki misalkan Pak. Saf yang pertama lah panuah sampai ke jendela tu lah tak bisa menyalek ibu. Tapi kita tengok di saf yang sebelah paling kiri masih bisa menyalek agak 3 orang lain. Tapi ternyata pas kita tiba di pintu, imam sedang rukuk. Kalau kita kajang sampai ke ujung, otomatis nanti imam i'tidal. Kita talambe. Boleh tak kita salat di saf yang kedua, sementara saf yang pertama alun panuh? Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh tak kita buat saf yang kedua, sementara saf yang pertama masih kosong? Terima kasih. Boleh tak? Enggak. Anda boleh dong. Maka tidak boleh Ustaz, saf yang kedua baru dianggap sah kalau saf pertama lah panuh dari ujung ke ujung. Tapi Ustaz, kalau seandainya kami kajalo sampai ke sinan dulu Ustaz, pikut takwinyo imam yang tidak tu talampe kami tu Ustaz, yo yang menyuruh timur talampe siap. Kalau itu teman. Biarlah kita sholatnya masuk talampe, yang penting sholatnya sah. Nah, jadi kita balari kecil saja sampai ke ujung. Lah panuh saf yang pertama, akhirnya masuklah itu makmum berikutnya. Ditengoknya sampai ke ujung lah panuh. Ditengoknya yang ke ujung lah panuh. Boleh tak ingin salat di saf yang kedua surang?
Bu? Itu kalau nak sholat di saf yang kedua surang, di mana sholat Ibu? Boleh hendak kami tarik orang si Ustaz. Kata Ustaz yang lain, ada orang yang di saf pertama ke pacik bahunya, kemudian kita bimbing inyo ke belakang nanti itu Ustaz. Jadi kami sholat badu boleh ada Ustaz? Boleh. Yang jadi masalahnya, kok orang yang kita tarik kok tak faham juga agama itu bang. Berangnya. Iyo, ketika awak pacik di kota bang, akan soalnya kumangarok. Berang dari kau. Yaudah daripada kita banyak drama itu Bu, biarlah inyo salat di saf yang pertama. Kalau kita buka kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i, buka bab mengenai masalah adab dalam salat berjamaah, boleh salat di saf yang kedua surang dengan syarat saf yang pertama lah panuh dari ujung ke ujung. Ustaz, boleh tak mau ke Ustaz? Kami pacik bahu salah seorang di saf yang pertama, kami ajak inyo ke saf yang kedua, nanti kami salat di samping saf yang pertama tadi, boleh tak Ustaz? Selamat dakwah nama itu. Itu kurang ajar nama itu. Makanya untuk ibu-ibu boleh salat di saf yang kedua surang, tapi memang afdal kita tarik orang ke belakang. Makanya untuk ibu-ibu ingin salat di saf yang kedua pun ada ketentuannya Bu. Kita salat yang paling kanan kah, yang paling kiri kah, atau kita sejajar di belakang imam? Sejajar di belakang imam. Ustaz, nanti kalau misalkan kami salat di saf yang kedua Ustaz, nanti tiba makmum berikutnya kama di sini dulu, ke kanan dulu atau ke kiri dulu? Kanan atau kiri dulu? Kiri. Kanan atau kiri? Kiri. Ada yang ngecek kanan, ada yang ngecek kiri. Sampai yang mau minum, baca kak lah ibu dulu. Kanan atau kiri? Jawabannya kita panuhan tengah masjid dulu. Contohnya Bu, kalau kita buka kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i, di situ dijelaskan tuh, andaikan imam makmumnya laki-laki, berarti laki-laki pun tagaknya di samping imam atau di belakang? Di samping. Nanti ketika tiba makmum yang kedua, makmum yang pertama kau anggaplah namanya si A. Si A kau kita geser ke belakang imam, nanti si B kau di sebelah kanan si A atau di sebelah kiri si A? Di sebelah kanan. Tiba si C kok di sebelah kanan si B atau di sebelah kiri si A? Di sebelah kiri si A. Si A. Tiba si D, nanti ini di sebelah kanan si B atau di sebelah kirinya si C? Sebelah kanan si B. Jadi inti Bu, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Jadi mulai dari tengah kita bangun ke samping. Tapi Ustaz, bukannya yang ke kanan itu yang lebih gadang pahalanya? Bukan Bu, yang paling dulu timbul kamu saji, ini yang paling gadang. Tapi ingat Bu, kanan kiri kok indah harus formal doh. Maksud itu indah harus kanan kiri. Ya biku sampai ibu talambek masuk, ibu tengok tadi yang terakhir kok kanan atau kiri ya. Akhirnya kata ibu kok dibisiknya sama ibu yang paling ujung ketika sholat, woi kau kanan atau kiri tadi? Ada orang dulu. Jadi tengok nanti kalau lah mulai agak tempang ke kanan, kita pilih yang sebelah kiri. Yang kiri. Nah, makanya untuk Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, nah kita luruskan dan kita rapatkan saf. Nah, makanya untuk ibu-ibu kesalahan pertama tidak meluruskan dan merapatkan saf. Ini timbul pertanyaan Ustaz, andaikan ada yang takkan tuik ketika sedang salat. Ibu coba jujur Bu, ibu kalau baru tuh hilang tompa di bawah. Ibu pernah tidak takkan tuik ketika sedang salat? Pernah Bu? Apa pernah Pak? Oh malu apa menjawab Bu? Pernah tidak Bu? Pernah Bu. Ketika kita sedang sholat,
wajib nak kita keluar dari saf. Wajib. Demi Allah, kamu pernah ditanya oleh salah seorang nenek-nenek ketika itu mengisi pengajian di salah satu musajid di daerah Ampek Koto Agam. Kata nenek gua, ketika gua tiba di parkiran, diturun dia tuh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon maaf Ustaz nanya, apa tuh dek? Katanya, ambo kalau tak kantin ketika sedang sembahyang, itu boleh ndak ambo antok-antok sih Ustaz? Maksudnya apa nih? Yo maksudnya apa yang saya? Orang rukuk aku rukuk jo, orang sujud aku sujud jo, orang salam aku salam jo. Nanti tiba di rumah aku ulang sembahyang balik. Kok nenek nak keluar dari saf? Yo kalau keluar dari saf tu sadar, aku tahu rambut akan tu itu sah. Nah, betul tu mah. Boleh anak ibu tadi ngantuk-antuk sedih saja Tidak. Tidak. Tak boleh. Tak boleh. Maka tak boleh. Kalau inyo wuduknya batal, maka salatnya dianggap sah. Inyo tetap bertahan di sajadah itu, berarti inyo menjadi penyebab putusnya Sah. Nah, makanya untuk ibu-ibu hati-hati. Kadang kalau nenek pun ngantuk-antuk, ikut kadang yang paling victim lo tu. Inyo yang takkan duit salah sesumbang, inyo lah mengecek siapa takkan duit tadi tu. Apa dah dulu melihat tu. Nah, makanya untuk ibu-ibu kalau takkan duit harus kita keluar dari saf. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang harus memenuhi saf? Misalkan, contohnya contoh, anggaplah misalkan imam tapik sejajar jauh duduk ini kebetulan yang misalkan yang sedang takkan tego ada si A, si B, si C. Nah, ada si A, si B, si C. Si A kok yang paling dakik cu tengah musaji, yang paling dakik posisinya ju imam. Kemudian si B di sebelahnya si C kok yang paling dakik ju dinding. Nah, yang takkan tego si B. Si B keluar. Yang pemenuhan saf si B kok si A atau si C? Si C. C atau si A? Si C. Orang dari arah dinding atau orang dari tengah? Dari dinding. Nah, dari dinding. Si C kok ini harus bergerak memenuhan saf yang si B kok. Tapi Ustaz, si C kok tak pernah mendengar pengajian Ustaz. Ini untuk betul. Soalnya takut kalau bawa dari itu salah lah itu pak. Sehingga untuk itu. Nak namuh beranjak si C. Boleh anda si A beranjak ke arah si B? Tidak. Ke si C? Tidak. Boleh ya? Tidak. Dari arah tengah boleh tak bergerak ke arah sapian? Tidak. Boleh. Boleh. Oh, tapi kan Jawa tu tak masalah. Ikut cik-cik saling menggeser ikut sampai kocok tu. Oh berarti kiranya si A pun tak ada mendengar pengajian tu Ustaz. Telah terkangkang. Baik si A dan si C pun antuk-antuk dia kan. Anak nama beranjar. Boleh tak dari orang dari belakang maju ke muka? Iya. Boleh. Kira orang belakang pun tak ada mendengar pengajian. Kalau mereka tak tentu baru. Nah, makanya ibu-ibu, saf yang kosong harus kita isi. Nah, itu kesalahan yang pertama tu. Sebelum kita masuk kepada kesalahan yang kedua, ada satu pertanyaan mengenai kesalahan yang pertama tadi. Sambil meminum sebentar, silakan ibu-ibu. Nah, ini kakak ibu. Ada pertanyaan mengenai poin yang pertama tadi. Silakan ibu-ibu. Oh, ada yang di belakang. Ada, oh enggak. Nah, ada lanjut. Nah, kesalahan kedua yang sering kita laksanakan ketika melaksanakan salat, menahan buang angin ketika sedang salat. Buang angin itu apa, Bu? Kantui. Kantui. Ingat buang angin kau merupakan perkara yang manusiawi. Itu yang wajar-wajar saja, tidak ada masalah. Kini pertanyaannya menahan buang angin ketika sedang salat, kau boleh tidak? Boleh. Nah, coba kita telusuri. Misalkan Modiko, ketika ibu dari rumah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang lah azan zuhur lagi mah. Ya udahlah, aku meranjak, kamu saji dulu. Anakku dari rumah paringnya masih aman-aman saja. Tapi pas tiba di gerbang musaji, tiba-tiba paringnya mules. Yung parang tiba-tiba sakit paringnya. Bago sakit sebelum sembahyang maka tipane level 22. Sakit langsung dulu deh. Sakit paring dia naik. Tapi ada ribut. Pas ini lagi sakit paring itu, orang ikomah. Nah, mana dikajanya dulu? Inyo masuk kamu saji dulu mengajar takbiratul ihram bersama imam, atau inyo PKWC dulu? Mana? WC dulu atau mengajar takbiratul ihram bersama imam? WC dulu. Kok WC dulu tuh Ustaz? Kata Imam Abul Qasim Al-Qushairi, itu di antara kiat-kiat menggapai khusyuk dalam ibadah salat, selesaikan urusan dulu dulu. Ibu ada rasul-rasul dia pengen buang air lah, selesai nak buang air dulu. Deh, awaklah separuh jalan kamu saji di pintu rumah ni kunci tadi kau dah ulang mana dulu? Itu kau buat ketika lagi menjamu, awak tengok langit dia lah mulai agak kalam langit. Bagus solat dulu atau bangkit dulu baju tu. Bagus itu bisa agar bisa khusyuk dalam salat. Jadi ibu kau nyoba tanya pergi ke WC dulu. Lah. Selesai buang angin, nah sebelum baru dua para luna inyo istinja dulu. Lah, siap buang air ketek wajib istinja. Siap buang air gadang wajib istinja. Siap buang angin? Enggak. Wajib atau tidak? Enggak. Wajib atau tidak? Enggak. Ada yang ngecek enggak, ada yang ngecek wajib. Wajib atau tidak? Enggak. Jawabannya tergantung jenis kantuinya. Kalau kantik ngambok kepala. Kalau kantik ngambok kepala kiri. Misalkan awak habis makan mie padeh level 20. Kiranya pas kantui adonan lalu gitu. Yang lalu kau wajib nak dibasuh bu? Wajib. Wajib tak sah baju kau dipakai untuk sembahyang, maka wajib istinja. Tapi kalau kita buang angin karena habis masuk angin, kalau masuk angin tu misalnya, masuk angin tu, diminum colak angin, lagi minyak kayu putih, didado sama di punggung, habis itu tak ganti-ganti, biasanya yang ganti mau dikokok, tidak ada yang lagu besok tu. Yalah, kalau mau dikokok indah wajib istinja lah. Awak istinja, kemudian baru masuk itu ke dalam musaji. Allahu Akbar. Rakaat pertama paring masih aman. Rakaat kedua ketiga paring masih aman. Tiba-tiba pas rakaat yang kampe babunyi porik bluk 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 bluk. Porik itu babunyi porik onde sesak lo balik. Awaklah di rakaat yang kampe. Kamana anan kayu lakukan? Ibu lanjutkan salat sampai salam atau ibu batalkan? Tahan. Lanjutkan atau batalkan? Lanjut. Pilihan yang sulit. Lanjutkan atau batalkan Ustaz? Jawabannya tergantung kekuatan kantuinya. Kalau nak kuat tu nak keluar kantiknya tu. Kalau misalkan laisa ujung jari, saya nyebut tarasul saketek, saya nyebut. Maka kita lanjutkan salat. Tapi kalaulah sampai keluar lurik ini, yang dipikir nama koci esanya, de kalau sujud biko baal. Iya. Biko bunyi awak yang malu, ku indah bunyi orang sabali mati. Kalau tak mau itu tu maka batalkan salat. Ustaz, kalau kami batalkan di kurang salam tu nak dapat kami sembahyang berjamaah. Percayalah ibu-ibu, aku sampaikan gini semua.
andaikan ibu batalkan bana, ingin ibu batalkan karena uzur kan kanti uzur tuh. Kanti ko ibu masuk akan to imam assalamualaikum warahmatullah oranglah salah. Tapi ingin ibu masih tetap dapat pahala salat berjamaah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan agar Rasulullah barang siapa di antara kalian yang memiliki niat untuk berbuat baik, faman hamma bihasanatin, kemudian falam ya'mal hendak jadi yang melakukan perbuatan baik tadi, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah masih mencatat baginya satu pahala sempurna. Jadi kalau misalkan ibu batalkan, ibu silakan. Oh misalnya nanya balik itu, latimu di pintu masuknya balik gitu. Ya kan ada kayak gitu tuh bu, latimu di ujung itu, wah adik kekuatan menahan mau ditunggu sampai merah muka ya, masuknya balik. Apakah wuduknya batal menurut ibu batal atau tidak? Enggak. Indah. Kok indah batal Ustaz? Ya, nak keluar. Uruj. Indah Keluar. keluar. Tapi kok keluar bu? Walaupun mau dikosanya. Mau ditulis. Ada yang jebol loh. Jebol pertahanan tuh walaupun hanya sedikit saja, maka sholatnya batal. Nah, jadinya bunyi-bunyi di pabrik kokor itu tidak membatalkan wudhu tuh. Tetap silahkan lanjutkan salatnya. Nah, makanya untuk Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu kalau membatalkan salat karena uzur, ujung-ujungnya ibu akhirnya sembahyang surang, ibu tetap dapat pahala salat berjamaah. Kecuali membatalkan salatnya bukan karena uzur. Contohnya Ustaz membatalkan salat bukan karena uzur. Misalkan ibu punya sedang salat, HP gua diletakkannya kok di atas gua. Di atas saja dah layar di maduk kate. Ketika sedang salat tuh tiba-tiba ada yang menelpon. Sia yang menelpon kurir JNT. Kata mak gue, pakai dan tiba. Akhirnya terjadi kalau nggak diambil pakai di kau kurir kupai lebih kau tak pasal menjemput ke KJNT lebih kau tak ya udahlah dibatalkan sholat. Pas tiba di musaji kurang salam. Ini dapat pahala salat berjamaah tidak? Tidak. Selain tidak hanya dapat pahala salat berjamaah, Dosa. ini pun berdosa. Ya, makanya untuk ibu-ibu hati-hati di sini lah. Nah, dua tuh Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan kesalahan yang ketiga, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sampai di siko. Silakan, agak cie. Silakan. Sebentar ya Bu, ada yang bertanya Bu. Silakan. Kok menjadi pertanyaan Bu, anak kepeku mampu hisab atau tidak? Kalau menurut Ibu iya tidak? Iya tidak? Yo. Coba kita tengok. Anak kepeku dibagi ulama menjadi 4 kategori. Ayat 4 kategori kok mulai dari usia 1 sampai 4 tahun itu namanya sobi. Anak apa tadi Bu? Sobi. Sobi itu anak balita lah Ibu coba. Nah, usia dari 5 sampai 9 tahun namanya amrod. Nah, amrod koko ialah anak ketek Ibu coba. Nah, di atas amrod usia dari 10 sampai 4 balik namanya mumayyiz. Mumayyiz, Bu. Dia lah bisa membedakan mana yang baik, mana yang
yang buruk. 5 balik kate namanya balik. Nah, bahkan itu mulailah dari yang paling balik kau dulu. Kalau balik ini nggak mau kisah tuh. Bahkan mereka boleh menjadi imam. Nah, kadang beberapa ustaz atau yang kadang menimbulkan pernyataan yang kontroversial. Kata ustaz kau, woi, kau yang garing-garing, yang kan anak-anak win itu kan banyak jadi garing tuh. Woi, baru anak-anak garing kau jadi imam sembahyang kau katanya. Tak boleh kalian menjadi imam dong, kalian harus kawin lain. Jadi syarat jadi imam kau katanya harus kawin dulu. Baru kau menjadi imam sholat, kau saja harus menjadi imam rumah tangga. Itu kata ustaz tu. Boleh tak agarin kau menjadi imam? Boleh. Boleh, Bu. Bahkan kalau ibu jalan-jalan ke Mesir, itu anak umur 7 tahun tua, itu rata-rata itulah hafiz 10 juz tu. Luar biasa. Itu mereka tu bahkan lah boleh menjadi imam tu kalau di Mesir tu. Nah, jadi kalau 5 balik kate itu nak membatalkan. Kalau mumayyiz usia berapa dari 10 sampai balik. Ditanya sama anak tu, woi, lagi kalau kau tak kantui, batal atau tak sembahyang kau? Batal, Bu. Nah, lagi kau bacaan terkuat, lagi Bu. Lagi pandai berdoa, lagi. Kalau kau balik ketika sedang sembahyang kau sah indah Bu. Yaudah. Kalau nyoleh antuk saya sembahyang Bu. Yaudah, solatnya tetap sah. Ini tak memutisah. Tapi kalau di bawah mumayyiz, apa nama tadi tu? Amrod. Amrod kau sama sobi. Bedanya kalau amrod kau lah bisa dikecian. Kalau sobi kau indah. Kalau amrod, misalkan contohnya awaknya kasumbayang kan, nampak amrod yang umur 7 tahun, 8 tahun tu dia bagai-bagai. Awak katakan, ini kontok tu. Kontok paling iku saja kau je kawan tu ya. Tapi kalau sobi kau tak bisa dikejar tu. Andaikan misalkan ada sobi umur 4 tahun, 3 tahun kau misalnya katakan, katanya, awak tu nanti tanya gitu yang paling banyak pelaku kriminalitas di Musaji itu yang paling banyak megang sarung apa-apa itu sopiru tu kadang apa-apa tu Pak Sumbayang pakai sarung pendek, sarung pun di tangganya itu biasa sopi tu atau nan muku ibu di garume ketika aku sopi tu kalau sopi ku ibu-ibu rancak sholat di rumah kecuali amak juapaknya bisa bertanggung jawab tu. Jadi nanti kagak anak muka nak disampaikan tapi di muka mak japak. Nah, itu sobi. Tapi kalau amron selagi inyole antok saja mutubah lain ada main ibu salat di sampingnya nanti. Ketika inyo keluar dari saf, ibu beranjak ke arah amak japak. Tapi biarlah amak japaknya begitu Ustaz. Itu tanggung jawab amak japaknya. Makanya untuk ibu-ibu yang paling acok nakal pas sobi itu amron. Sobi ada juga ibu betul-betul. Betul-betul. Jadi kalau ambo contoh anak ambo lah cie umur 3 tahun 9 bulan. Ketika anak ambo umur 2 tahun setengah, itu kan laba lari-lari itu. Solat kata paras, solat di samping papa ya katanya. Ya, hanya solat sampai ambo tu. Lengah sih sabanta dari sandiang matobo lati buan na ambo ko ditampe imam bo. Pas imam ko sujud nyot tendangnya kapal imam bo. Yo mana lah semenjak saat itu anak buku di rumah nanti kalau bisa dikatakan baru mau ajak kamu saji gitu. Mana tendang kapal imam. Nah nanti kita buka sisi tanya jawabannya insyaallah. Nah masuk ke kesalahan yang kabar itu yang ketiga. Kesalahan yang ketiga, salah dalam membaca Al-Fatihah. Hati-hati dong. Salah dalam ayat pendek, sholatnya masih tetap sah walaupun kalau nyendak nama apa rajanya bensur. Tapi kalau salah dalam Al-Fatihah dan inyo nak dia beraja, sholatnya batal. Aku pernah sholat di salah satu musajid di Pembuah Bogor. Nah, jadi ketika itu aku tiba di parkiran, orang waktu itu sedang sembahyang maghrib, karena kajian juga ada maghrib. Aku dengar dari parkiran, aku
aku imam ku bacanya mau dikuet alhamdulillah alhamdulillah iya karena udua itu mana bu sampai bakar itu kan ya oh jadi kiranya pas selesai kajian kan kita dia sembahyang isya dulu kata pengurus masjid Ustaz iya nanti kalau muazin itu baikkan mikrofon untuk iqamah nanti Ustadz langsung menuju sajadah imam nih nggak usah tunggu-tunggu sampai selesai iqamah baku itu Pak nantilah mau jalan pokoknya muazin ke mikrofon Ustadz ke sajadah imam nih jadi kiranya pas muazin baik ke mikrofon anggolah maju katakanlah dibuang mau di ujung sajadah kamu dipotong aja Pak yang tadi yang imam maghrib tadi itu suri aku ke belakang balik oi kok penyebabnya nan apa aku masih kari dia pengen menjadi imam salah saya sembahyang curhat pengurus deh panggil Ustaz nan apa aku nyolah orang-orang tua kami itu di sikoko nak namuah inyo koko mengalah Ustaz bisa nak Ustaz nasihati sampaikan ke beliau jadi Pak aku sampaikan ketika selesai itu Abu turi beliau ke motor beliau basa-basi mujamalah lamun tu Abu tanya apa beliau di mana kampung beliau di mana kampung bini beliau para bini beliau Abu tanya tu para cucunya sampai mujamalah lamun tu Pak akhirnya mau sampaikan deh mohon maaf ya Pak sebelumnya Pak bukannya mau majan tapi tadi kan Pak membaca alhamdulillah yang batuannya apa tuh Pak? Alhamdulillah. Nah yang batuannya alhamdulillah. Aku jalehan dengan selunak-lunak mungkin, sesopan-sopan mungkin. Tapi ketika bagian tahu tuh, aja mentang-mentang kuliah di Mesir khawatir lo kajian. Ada ndak orang yang karya mau di gogo? Baik, Pak. Karya mau di gogo, sehingga tadi inyo menjadi imam. Sholat makmum tadi sadolahnya dianggap tidak sah dan dosa mereka tadi ditanggung oleh imam makanya ingat Bapak Ibu boleh anak yang tua menjadi imam boleh dengan syarat bacaannya betul pasti kecuali misalkan walikum misalkan dan imam-imam yang biasa jadi imam pulang kampung garin lagi ujian atau lagi KKN misalkan yang ada tiguran apa-apa yang mereka kok awam ketigo-tigo ketika orang selesai komah maju lah capek lah ya salah ada tak pandai capek salah maju lah ada lawan you mana tak nampak tu akhirnya seorang maju menjadi imam itu punya membaca alhamdulillah salat sah ada sah ada sah tak ada yang lain tak ada yang lain makanya untuk ibu-ibu jangan sampai tidak ada solat berjamaah kesalahannya dimaafkan tapi dengan satu syarat orang yang bertinggal tadi harus terus belajar ingat bu Al-Fatihah pun tidak boleh sampai salah nah tapi kalau ayat pendek boleh salah bu boleh tapi ini harus tetap terus belajar kalau inilah salah motornya dan kesalahannya sholatnya tetap sah tapi mereka berdosa lah nanti gue tuh ada pertanyaan sampai di siku ibu-ibu silakan yang mana dulu ibu kumpul atau ke belakang ya dia ibu nanti ibu di belakang onde ibu bertanya pakai kerja dulu adik nanti ibu ambil kesempatan dia beliau bertanya dulu tadi beliau lah silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Yasin Batu Salam Dia. Pertanyaannya Ustaz, kita suami istri siap berwuduk bersenggolan batal tak uduk? Terima kasih. Masya Allah. Kau ada pertanyaan seputar suami istri berwuduk bersenggolan? Nah, ini pertanyaannya Bu, kalau menurut Ibu, kalau
berwudu, ibu bersentuhan suami, wudu ibu batal atau tidak? Batal. Hah? Batal. Oh enggak? Batal. 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 Batal atau tidak? Batal. Batal, ada yang enggak, ada batal. Kini batal atau tidak Ustaz? Sebenarnya ada sampai pendapat itu, tapi ambo ringkas saja menjadi dua. Kalau pendapat selain Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah, itu bedo-bedo. Kalau Malikiyah mengatakan ketika bersentuhan tadi itu ada syahwat baru batal. Kalau Hanabilah mengatakan kalau ciuman hanya biasa seperti ciuman di tangan tidak masalah. Tapi kalau ciuman di siku batal. Nah, kalau Hanafiyah, aku maaf cakap. Aula mastumun nisa menyentuh perempuan di siku, maaf cakap, maksudnya bergaul suami istri. Nah, jadi kalau tiga pendapat tadi mengatakan kalau hanya sekadar bersentuhan saja tidak batal. Beda dengan pendapat Syafi'iyah. Kalau pendapat ulama Syafi'iyah, suami istri bersentuhan membatalkan wudu. Bapak membatalkan wudu karena ingin suami itu mahram atau tidak sebenarnya? Tidak. Kalau suami itu mahram tuh, Tidak bisa dikawini. Tidak bisa dikawini dah. Kalau mahram itu definisinya tiga. Tidak bisa dikawini. Yang pertama, orang yang kuliah kita nikahi. Orang yang haram kita nikahi. Yang pertama tu. Yang kedua, ketika bersentuhan tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian yang ketiga tidak berdosa. Contohnya kalau mahram itu tiga, ada mahram karena garis keturunan, mahram karena sepersusuan, mahram karena pernikahan. Kalau suami itu bukan mahram karena pernikahan, Ustaz. Bukan mahram karena pernikahan itu hanya antara mintu sama minantu. Misalkan menikah. Misalkan ketika suami menikahi ibu, maaf cakap, ibu alung sempat digauli baru sekadar ijab kabul saja. Ketika alung sempat digauli, kiranya dan suamiku ditengoknya mintu kiro tak lebih rancak lo kiro le. Lebih rancak lo mintu kiro lo. Katanya akhirnya ibu ditalaknya, jawabnya kawin balik jo mintu ibu. Boleh tidak? Boleh dengan syarat belum terjadi suami istri, hubungan suami istri. Tapi kalaulah terjadi pergaulan antara suami istri, maka mintu awak itu mahram awak tu. Jadi kalau misalkan Abu salaman dengan mintu Abu, Zaki kamu sajik dulu ya ayo ki, hati-hati ya ki, dipaciknya Rabbi Abu tu. Wudu Abu batal atau tidak? Tidak. Indah, boleh tidak Abu kawin jumintu muzurah? Tidak. Tidak boleh tu. Makanya kalau suami itu yang akad nikah tu hanya menghalalkan yang sebelumnya haram tu. Tapi yang namanya mahram tetap bukan mahram. Karena ketika ibu cerai sama suami, boleh tidak ibu bersentuhan dengan suami? Tidak. Tidak boleh sampai kita kawin balik. Nah, makanya kalau menurut ulama Syafi'iyah itu membatalkan. Tapi kalau menurut selain ulama Syafi'iyah tidak membatalkan, karena dalam suatu riwayat pernah Rasulullah barangkali kamu saji, beliau salaman dengan Sayyidah Aisyah tanpa Rasulullah muda. Ini pertanyaannya yang mana rancak kami ambil tu Ustaz. Kalau ibu tanya ke Ambo lebih memilih batal. Syafi'i. Ya, jadi misalkan mereka kalau Ambo lagi cakap-cakap sayang di istri Ambo tu misalkan contohnya lagi cakap-cakap sayang, itu biasanya Ambo tentu pengen membuatnya tu sebel kesel sama Ambo tu. Caranya tu ketika istri Ambo tu dia sembahyang, kan tanya aku ni orang kek dulu, ni salami tu kan, aku lah berdua katanya. Kita mencoleksi pipi tu. Ambo coleksi pipi nya mati-mati tu. Tak masuk ulang balik. Bete aku lagi seorang itu Nah, makanya untuk ibu-ibu suami istri berwudu bersentuhan membatalkan wudu. Tapi Ustaz, aku barangkali kalau laki aku kamu saji itu jodoh Ustaz.
ambo padua suami ambo Ustaz. Soalnya jalan kamu saji kok mau di off road Ustaz. Agak terserah ibu lah kalau mau itu doa. Nah, ambil dah pendapat pertama tu ya udah silakan. Nah itu. Baik, ada satu lagi ibu, silakan. Jadi yang mana ibu belakang atau ibu kok? Di belakang lah tu. Silakan. Sedang salat berjamaah. Udah ya kalangan sore bu dia mau tu. Atau mungkin ada ibu di sebelahnya yang suara kare mungkin bisa ibu bantu apa? Awas salat berjamaah. Mohon maaf ibu, mohon maaf. Kemudian takbir. Ya Allah Akbar. Iya. Oh, ibu membaca Sami Allahu liman hamidah atau Rabbana lakal hamdu? Oh, itu. Itu pertanyaan ibu. Jadi ketika misalkan imam membaca Sami Allahu liman hamidah, dan kita dan makmum di belakang Sami Allahu liman hamidah juga atau Rabbana lakal hamdu? Oh, nak dibaca dah bu, aniang-aniang saja. Oh, gitu, oke. Baik. Misalkan ada amakku sedang sumbayang, dan amakku nyok sumbayangku yubana misalnya munculnya kan level pikul misalkan bu. Nak namuan buka muncul tu. Pas imam membaca Sami Allahu liman hamidah, dan amaknya munculnya yang saya. Pertanyaannya bu, salatnya sah atau tidak? Tidak. Sah atau tidak? Jawabannya sah. Kok sah Ustaz? Karena membaca takbir intiqal. Ingat bu, takbir dalam salatku ada dua. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal. Kalau takbiratul ihram kan jalan tu. Sufakum saf lurus dan dirapatkan. Allahu Akbar, itu hukumnya wajib, rukun qauli itu bu. Ada orang nak baca takbiratul ihram, maka solatnya dianggap tidak sah. Tapi kalau takbir intiqal, takbir yang dibaca dari tagak ke rukuk ke tagak ke i'tidal ke sujud ke duduk ke sujud ke tagak rakaat berikutnya, hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah rancak di kerajuan, bak begitu tuh Ustaz, takwiknya awak rugi ibu-ibu. Nah, jadi kalau untuk bacaan Sami Allahu liman hamidah itu sunnah. Nah, pertanyaannya bu, mana rancak awak baca Sami Allahu liman hamidah atau Rabbana lakal hamdu? Kali bu? Rabbana lakal hamdu atau Sami Allahu liman hamidah? Sami Allahu liman hamidah. Ada yang Sami Allahu liman hamidah, ada Rabbana lakal hamdu. Kalau ibu baca Sami Allahu liman hamidah, ada kan kita harus mengikuti imam baca Sami Allahu liman hamidah, kami baca Sami Allahu liman hamidah. Madalanya dulu kata beliau tu idza jaa ahadukum bil jamaah, kalau kalian datang dari rumah masing-masing hendak sembahyang berjamaah, fasna kama yasnau imam, kerajuan ayat di kerajuan imam. Jadi kalau ibu baca seperti bacaan imam Sami Allahu liman hamidah boleh.
Tapi kalau ibu tanya kamu ambil pendapat ulama yang kedua, kita membaca Rabbana lakal hamdu. Kalau dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah ketika menjadi imam, Rasulullah membaca Sami Allahu liman hamidah. Ketika Rasulullah menjadi makmum, Rasulullah membaca Rabbana lakal hamdu. Nah, betul. Nah, silakan silakan Mr. nanti kita lanjut, kita buka sesi tanya jawab balik. Silakan. Waalaikumsalam. Betul. Betul. Apakah kita yang mente-mente ketika sedang sholat, apakah sholatnya sah atau tidak gitu? Nah, misalkan Ustaz, kita lah mengecek ke pengurus tadi, pengurus lah menyampaikan kepada imam tadi, tapi nanti imamku karyamu karya kepala. Dan namun akhirnya ketika menjadi imam masih diulang supaya tadi awak di belakang mente-mente, awak sholatnya mente-mente, sholatnya sah tidak? Kalau memete-mete masih dalam hati, tidak masalah tu. Atau paling muncul macam tu. Mau itu tu, tidak ada masalah. Selagi suara dah keluar. Tapi kalau lantas sabui mereka, deh imam kakak berdoa. Alah di pagi dipijak nak. Tak sabui mereka tu, solatnya batal. Kalau bagus itu melafazkan bacaan selain bacaan solat, terkhususkan bacaan bahasa Indonesia, maka itu membatalkan salat. Tapi kalau mete-mete dalam hati, tidak ada masalah. Tapi hendaknya kita khusyuk dalam salat. Nah, kalau salahnya ini ayat pendek kan bukan Al-Fatihah, Bu. Nah, kalau Al-Baqarah misalnya, kalau misalkan kesalahan imam hanya di ayat pendek, maka sholatnya tetap sah. Selagi lain terpenuhi syaratnya, rukunnya, dijaga adabnya, diperhatikan bacaan rukun qaulinya, maka sholatnya tetap sah. Dan kalau misalkan ini pun salah dalam membaca bacaan, salah tadi dosa tetap ditanggung oleh imam tu. Makmum tak ada menanggung dosa. Bahkan sahabatnya yang ayat ibu lakukan itulah betul. Bagus gitu. Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat sebuah kemungkaran, ubah dengan tangan kalian. Kebetulan kalau ibu bukan pengurus musaji, ibu sampaikan kepada pengurus musaji, masaji yang menyampaikan kepada imam, ini yang melakukan itulah betul sebenarnya. Makanya tuh ibu-ibu, kalau salahnya di ayat pendek, salahnya tetap salah. Masuk kita kepada kesalahan yang terakhir. Habis itu nanti malaki jam sampai jam sabaleh lewat 20. Nah, kita buka sesi tanya jawab itu. Lanjut. Kesalahan yang terakhir ibu-ibu yang sering kita laksanakan ketika sholat, tersingkapnya aurah ketika melaksanakan sholat. Kalau orang laki-laki yang mamas itu mulai dari pusek sampai lutut. Salah satu alasan baku Abu suku pakai jalabiah karena dengan pakai jalabiah Abu bisa khusyuk dalam sholat. Baku gitu, karena Abu tidak berpikir mengenai aurat Abu yang akan terbuka. Cuma kalau misalkan Abu pakai baju kaos, pakai celana jeans, Abu sholat Allahu Akbar, pas tagak ya biasa-biasa sih. Pas rukuk baju tangke serawat tu talorot ke bawah. Yang Abu pikir tu Pak Abu diberi kota sama kawan. Mainkan baju dan
sampai tasikap aurat tadi. Salat aku khusyuk ada dah. Tidak. Apalagi misalkan kalau aku salat di saf yang kedua, atau abang-abang salat di saf yang pertama. Abang-abang kus gapuknya sama lima balik jombong. Pas tagak pemandangannya biasa-biasa. Pas sedang sujud, onde na'udzubillah min zalik, nampak celengannya. Kira-kira orang yang di belakang koko khusyuk adina. Enak. Orang yang salat tadi salatnya sah adina. Tak bagus itu auratnya tersikap tu. Makanya untuk ibu-ibu, aku hati-hati tu. Pakai mukena syaratnya yang pertama itu harus menutup aurat, tidak tembus pandang, kemudian tidak transparan, tidak ketat, dan yang paling penting layak. Maksud layak di situ, kalau pakai mukena motif-motif ungu boleh ada tak? Ya. Boleh. Kalau motif warna-warni boleh ada tak? Ya. Boleh. Tapi kalau ibu pakai mukena gambar Elsa Frozen boleh ada tak? Enggak. Nah, itu tak layak tu dah. Nah, makanya tu ibu-ibu aku hati-hati kipi angin kau iku musuh utama ibu kamu. Nah, kalau mukena lebar ada baan. Kadang amat beli mukena di Shopee harga 30.000. Baru sih yang kue hijau angin kau tak buka salah tu. Nah, aku hati-hati tu. Nampak kaki ibu, salah ibu sah dah. Tak sah. Makanya tu ibu-ibu tutuplah aurat supaya kamu saji rancak pakai kos kaki. Nah, kini pertanyaannya Ustaz, kalau indah sengaja, tak sengaja lah, misalkan contohnya bu, ibu ketika sedang sholat, kebetulan kipi anginnya koko kipi angin tornado. You kencang anginnya bu, tiba-tiba tersingkap kaki ibu agak 3 detik, langsung ibu tutup balik. Pertanyaannya, salat ibu sah atau tidak? Capek mana sah bu? Tidak. Coba pikir dulu sah atau tidak? Tidak. Kok sah? Tidak sengaja. Oke, sah kalau tidak sengaja. Kini kalau misalkan ibu kan tu tidak sengaja. Ingat bu, mutawatian wajib dalam keadaan baru dua. Kemudian sitrul aurah, menutup aurat itu syarat sah salat tu. Kalau ada orang takkan tuik sengaja tak sengajanya, tersingkap aurat sengaja tak sengajanya, salatnya tetap batal. Yang menjadi pertanyaannya, inyo tahu atau tidak? Itu masalah tu. Misalkan mereka kayak istri ambo, misalkan istri ambo koko lagi salat di ruang tamu, salah saya salat lagi zikir, lagi doa, kemudian masuk lambo tu, assalamualaikum. Nah, dijawabnya waalaikumsalam. Masuk ambo duduk ambo di dekat sofa. Ambo tengok istri ambo, sayang katanya, kami masih sayang-sayang dia baru sampai tahun nikah baru. Nah, kalau lah 20 tahun mungkin bawa juga di rumah. Nah, gini masih bahasa sayang baru. Sayang katanya itu aurat kamu tersingkap mah katanya. Iyo tuh katanya iyo. Di kakinya astagfirullah keluar 5 helai rambutnya bu. Nah, awalnya kan inyo indah tahu deh bu. Kalau ndak ambo agak tahu, salatnya tetap sah. Tapi dek ambo agak tahu ndak jadinya itu? Tahu deh itu bahas salat aku deh. Ulang boleh. Salatnya indah sah. Wajib inyo ulang balik itu. Tapi kalau inyo indah tahu, misalkan salah saya salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ketika salah saya salat, tiba-tiba anak menangis di kamar. Kata istri aku, iya Faras, mama baru selesai salat, mama ke kamar ya. Dibukanya bukannya, nyolanjikannya sampai ke kamar. Tahu enggak kalau auratnya terbuka, bu? Enggak. Indah, salatnya tetap tidak sah, tapi kesalahannya dimaafkan. Nah, bagus itu. Innallaha tajawazali an ummati salasah.
Allah ampuni dosa umatku untuk 3 perkara. Salah satunya al-khoto'u, tidak sengaja. Jadi masalahnya bukan karena sengaja tidak sengaja, tapi karena tahu atau tidak tahu. Nah, selesai pengajian kita ibu-ibu. Adik kita WC jam sabalik 25. Karena kita tadi janjinya sebelum jam setengah 2 balik. Ada sekitar 10 menit lagi ibu-ibu. Ada pertanyaan ibu-ibu, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Ustaz, kalau kami mengaji, kemudian kita berhenti tuh Ustaz. Nah, apakah kami ketika membeli itulah pai, kami baca balik dari Bismillah atau tidak? Baca Bismillah atau tidak tuh? Baca Sarancanya baca bismillah. Karena di antara adab dalam membaca Al-Quran ibu-ibu, selain membaca ta'awud, kita membuka bacaan dengan membaca Bismillah. Itu kan lah dibaca tadi itu Ustaz, lah ada terjadi antara ketika orang akan membali itu. Jadi misalkan contohnya Qul huwallahu ahad. Nah, orang membali, Assalamualaikum Bu, misalnya bali domiji Bu, katanya. Jadi wajib kita ulang balik dari ayat berikutnya, tapi rancang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Iya. Sadaqallah cukup sekali saja. Ketika yang manalah selesai, maka di saat itu ibu baru membaca sadaqallah. Walaupun ingin banyak ustaz-ustaz mengatakan baca sadaqallah bid'ah, dah bid'ah dulu. Ustaz-ustaz buya-buya syekh-syekh di Makkah Madinah selesai salat pun membaca sadaqallahul azim. Jadi tetap terajun. Nah, makanya tuh ibu-ibu, ketika kita memulai bacaan, bacalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Oh, tak jadi yuk. Oh, tak cadangan ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat zuhur, Bu? Hah? Oh, sholat duduk. Oke. Ada orang sakit tak bisa berdiri. Oh, pas lagi sujud tuh itu duduk seperti kau saja atau cari meja gitu. Nah, baik. Salam dulu. Boleh anak itu sholat duduk di atas kursi, Bu? Boleh. Boleh, Bu? Boleh. Boleh, ibu-ibu. Ingat ibu-ibu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang kita tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka kita sholat dalam keadaan duduk. Tak bisa sholat dalam keadaan duduk. Berbaring. Sholat dalam keadaan Berbaring. berbaring. Tak bisa sholat dalam keadaan berbaring. Mata. Kerdipan mata. Kerdipan mata aja. Dengan isyarat. Iya. Kalau tak bisa dengan isyarat, Mata aja. dalam hati. Kalau tak bisa dalam hati, Mati. mati. Bisa kurang ajar Ustaz. Disalatkan. Mau dituju ketika kita salat. Kalau misalkan ibu salat, apa ada 3 buku kesalahan paling banyak dilakukan oleh jamaah kita. Nan amakku beranjak dari rumah kamu saji, inyo koko datang jalan kaki. Ketika tiba di musaji, langsung salat dalam keadaan duduk. Aku nak kuliah dulu. Maka nak kuliah Ustaz, inyo mampu berdiri, maka wajib berdiri minimal hanya untuk takbiratul ihram saja.
Kalau ingin Bu berdiri sempurna ketika melaksanakan sholat itu rukun tuh. Jadi misalkan inilah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Inilah takbiratul ihram, tidak mampu berdiri lanjutkan dalam keadaan duduk. Tapi ingin Bu sebelum ibu duduk pastikan kursi itu masih ada di belakang. Nah, soalnya kadang anak-anak kita, kadang lain-lain lu kurang aja. Nah, makanya dulu pastikan kursi masih ada di belakang, lanjutkan sholat dalam keadaan duduk. Apakah kami para lulu mencari meja untuk sujud meliko kotosan? Tidak para lulu. Kalau misalkan ibu sholat dalam keadaan duduk, rukuknya agak miringan badan, kalau sujud cukup miringan lebih, itulah cukup itu. Tapi kalau misalkan ibu misalnya duduk di atas sajadah dan ibu mampu misalkan sujud dalam keadaan sujud seperti sawananya, itu jauh lebih afdal. Jadi tidak usah dipasuk harus ada meja yang buka indah. Nah, cukup seperti itu saja. Baik ibu-ibu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa apa tadi Bu ketika sedang sholat contoh ini Bu? Oh menjelang mau tidur. Masya Allah. Ini ibu-ibu di antara sunnah-sunnah sebelum tidur Bu. Yang pertama, sholat sunnah witir. Hadis riwayat Abu Daud, Ausani Khalili. Rasulullah Witir. Salah satu Sunnah witir ya. Witir qabla naum. Sunnahkan Bu sebelum tidur, berwuduk sebelum tidur. Aku berwuduk sebelum tidur untuk mendapatkan pahala sunnah. Minimal mudah-mudahan tidak terjadi andaikan pun meninggal kita dalam tidur kita, minimal kita meninggal dalam keadaan suci. Kan ada tidak orang yang lalu tidak jago-jago boleh Bu? Ada yang kedua. Yang ketiga apa tuh Ustaz? Yang ketiga kita bisa menutup tadi dengan doa. Dengan doa. Pertanyaannya, kalau kita membaca doa, membaca Al-Quran, wajib tak kita kokoh dalam keadaan menutup aurat? Dianjurkan untuk menutup aurat. Karena itu ada adab di situ. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, itu wajib menutup. Tapi ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, maka dianjurkan untuk baru doa. Kalau untuk menutup aurat sangat dianjurkan. Minimal pakai sepuk kena sebentar, selesai juga kita buka kena beli. Nah, baik ibu-ibu sama nanya, aku masih ingin membuka sesi tanya jawab, tapi ini berhubung waktu kita lah habis. Nah kemudian ada request dari salah satu pengurus itu ibu-ibu. Nah jadi Musaji itu akan membangun toilet WC untuk ibu-ibu. Nah jadi pengurus Musaji itu meminta sumbangan kepada ibu-ibu yang ingin menyalurkan sumbangan. Bisa disampaikan gini, karena ini ibu-ibu salah satu cara agar kita bisa mendapatkan pahala yang bersifat mustamirah berkelanjutan itu adalah sesuatu yang bersifat wakaf. Apa itu wakaf? Pembangunan yang bersifatnya itu mustamirah berkelanjutan. Kira-kira WC itu untuk dipakai sekali pakai atau bisa berkelanjutan Bu? Berkelanjutan. Selagi ada orang itu wudhu di dalamnya, itu bermanfaat WC tadi, maka pahala mengalir kepada ibu-ibu, walaupun mungkin suatu saat nanti awak meninggal dulu. Karena itulah ibu-ibu, aku beberapa lah ada plastik. Jadi kalau seandainya ibu ada yang ingin menyalurkan sedekahnya, bisa kita bersedekah. Ini ibu-ibu, kalau seandainya kita meninggal,
Kira-kira andaikan itu bisa dihidupkan balik, apa amalan yang akan banyak-banyak dilakukan tuh? Bersedekah. Karena demi Allah dalam hadis Rasulullah mengatakan, zillul mu'min yaumal qiyamah shadaqatuhu. Naungan bagi orang-orang mukmin pada hari kiamat itu adalah siapa yang paling banyak sedekah. Penutup. Pinito ka pulang o kutsulan.